Oke, sudah. Nah, ini masalah ini kan kalau orang teknik, oh, apain Pak gitu. Tapi isu sekarang, isu di abad eh, di abad saat sekarang, ya, itu kita tidak boleh berbicara teknis. Jadi orang teknik itu nggak belajar teknik aja, belajar sosiologi juga, sosial kemasyarakatan juga. Karena ya, produk yang dibuat itu kan nanti akan digunakan oleh masyarakat. Interaksi dengan masyarakat itu perlu. Kita juga bekerja dalam satu forum. Kita tidak mungkin kerja sendirian. Walaupun kita kerja freelance. Freelance tadinya ya Anda kerja di kamar sendirian gitu ya. Mesti ada hubungan gitu ya. Nah, Anda mau menjual produknya bagaimana? Anda seorang konten kreator katakan, atau Anda seorang afiliator gitu misalkan, ya atau yang memang dagang online gitu ya. Kan tidak mungkin juga tidak pernah berhubungan dengan orang lain ya. Ada masyarakat yang menaunginya, ada organisasi yang menaunginya. Misalkan Anda seorang seller di suatu marketplace misalkan. Sebut aja toko hijau misalkan. Berarti sebetulnya secara tidak langsung Anda adalah pegawainya di situ. Walaupun Anda tidak terikat ya, terikat kontrak misalkan. Tapi suatu saat mereka juga memasang aturan yang mungkin bagi Anda harus Anda taati gitu. Kalau enggak, Anda akan ditendang. Akun Anda akan diblokir atau disuspend gitu ya. Nggak bisa tetap sekonyol apa ya namanya sekonyol-konyolnya itu istilahnya gitu. Misalkan Anda hidup di gua misalkan itu di suatu hutan pun itu masih terkoneksi. Ngapain di hutan gitu ya? Anda jual konten. Kan ada tuh konten di YouTube itu sedang di hutan misalkan. Ada lagi yang jalan-jalan menggunakan camper van atau mobil rumah. Jadi keseharian Anda di suatu tempat perjalanan itu Anda rekam, Anda kirimkan. Berarti Anda di bawah siapa, kendali siapa. Misalkan Anda pakai YouTube, pakai TikTok, nah Anda harus terikat juga dengan aturan itu. Nggak mungkin Anda lepas gitu ya. Nggak mungkin lepas. Jadi tidak ada alasan tidak belajar tentang sosiologi, tentang organisasi. Nah, banyak buku belajar. Mantapkan Anda. Kalau Anda mau ke level yang lebih tinggi dalam hal bekerja juga harus menguasai ya. Bisa aja Anda bekerja tapi Anda akan di level yang standar ya. Kalau di dalam organisasi mungkin Anda tidak akan menempati posisi top manajemen. Yang misalnya jadi manajer, kalau di dalam pemerintahan minimal kepala bagian atau kepala sub bagian. Kalau di pemerintahan itu ada mulai dari atas, kementerian, turun dirjen, sampai ke bawah ada kepala dinas turun, ada kepala bidang, kabit, kabit turun menjadi kabak, kabak turun menjadi kasubag, kasubag menjadi staf. Nah, Anda posisinya di staf aja gitu. Tidak ada peningkatan karena Anda tidak mengerti organisasi,
Jadi Anda akan menjadi pegawai terus. Di bawahnya akan jadi orang yang mungkin bertugas yang biasa-biasa saja. Walaupun memang kalau Anda pikir, ah sudah ini sudah cukup kok, gaji saya sudah cukup, ya silakan. Tapi kalau ada punya keinginan, cita-cita untuk bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi, ya harus ngerti organisasi, cara berkomunikasi, cara mempengaruhi atasan, ya dalam arti positif ya. Walaupun juga banyak dalam cara negatif-negatif ya. Macam-macam itu orang yang merayu dan sebagainya sehingga ke atas menjilat ya bisa naik supaya naik ke jabatan banyak sekali orang-orang itu yang Anda ketahui nanti di dalam kalau Anda nanti sudah bekerja nanti ketemu penjilat-penjilat itu banyak sekali dan itu ada di deretan atas di top manajemen penjilat-penjilat itu ada di atas. Pak, saya nggak mau kumpul sama orang penjilat. Nah, kalau Anda nggak punya cita-cita memperbaiki sistem, ya sudah, mereka akan menguasai keadaan dan Anda juga akan terus ditekan terus oleh mereka, dimanfaatkan. Anda dimanfaatkan oleh orang-orang yang seperti itu gitu loh. Tapi kalau Anda merasa cukup ya silakan ya. Cukup sampai pensiun, Pak. Saya begitu-begitu aja. Ya kan kalau Anda kuat menghadapi godaan ya misalkan cukup ke kantor naik sepeda motor butut misalkan gitu. Sekali-kali naik naik mobil misalkan ber AC mobil yang bagus. Mobilnya asalnya sudah punya mobil kepingin mobil yang lebih tinggi lagi. Kepingin saya bisa umroh setiap tahun. Saya bisa naik haji misalkan. Saya bisa beramal lebih banyak dari yang saya punya misalkan. Nah, keinginan-keinginan mulia itu harus didukung dan di Al-Quran sendiri tidak ada perintah yang membuat kita miskin itu tidak ada. Justru sebaliknya gitu ya. Ya, kita harus berusaha untuk lebih baik memperbaiki sesuai dengan ayatnya di Al-Quran itu Allah tidak akan mengubah kaum, artinya dirimu sendiri kalau kamu yang nggak mengubahnya gitu ya. Kalau diam aja ya selamanya ya tetap gitu-gitu aja gitu loh. Nah, itu harus harus ada pemikiran. Dan itu perintah di dalam agama atau ajaran kita gitu. Ya. Ajaran Islam itu memerintahkan kita nggak boleh diam, statis, stagnan, nggak boleh gitu. Harus berusaha lebih baik. Rasulullah sendiri ngomong hari ini orang yang beruntung itu siapa? Orang beruntung itu apa namanya yang dia berguna bagi masyarakat. Jadi orang yang paling bermanfaat itu orang kedua ada lagi hadis yang lain yang mengatakan bahwa orang itu kalau hari ini lebih baik dari hari sebelumnya itu bagus. Dan yang akan datang harus lebih baik dari hari ini. Ya, saya nggak memberikan motivasi, tapi itu ajaran agama, bukan ajaran motivator itu bukan. Sebetulnya ajaran agama itu mengatakan demikian itu. Cari hadisnya. Cari ayatnya. Itu ada itu, ya. Ayatnya juga menerangkan demikian, hadisnya demikian, kenyataan juga demikian. Jadi kalau Anda mau, wah saya tetap aja, maka Anda tidak menjadi manusia yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain gitu. Dan itu tidak bagus gitu ya. Ya, oke. Jadi pentingnya masalah sosiologi, sosial, kemasyarakatan. Harus ngerti juga namanya organisasi
Pak saya nggak seneng Pak anak organisasi itu resek-resek macam-macam. Ya ambil sisi positifnya. Atau Anda mengingatkan kalau selagi Anda bisa mengingatkan dengan apa? Dengan perkataan, dengan perbuatan. Kalau bisa ya yang terakhir itu dengan diam. Diam itu bukan berarti diam gitu ya. Tapi memberi contoh yang baik tanpa pakai macam-macam. Jadi belajar yang betul misalkan gitu ya. Nggak usah ngajak-ngajak orang nggak apa-apa. Oh nilai saya bagus. Orang lain akan lihat, oh itu kok belajar kok bisa bagus. Itu memberi contoh akhirnya. Oh yang itu tidak macam-macam misalkan. Nah, contoh-contoh seperti itu ya banyak di sekitar itu banyak. Jadi yang dimaksud dengan apa namanya pertama dengan tindakan. Kalau Anda badannya kuat, tegur gitu. Kamu jangan main macem-macem ya. Nah, kalau punya kekuasaan, boleh kekuasaan digunakan, tapi yang maksudnya yang tidak menekan ya. Tapi em, mereka akan takut. Kalau kamu nggak, saya pecat kamu ya. Misalkan begitu ya. Kalau nggak, saya kurangi gajimu. Misalkan kalau Anda jadi bos. Nah, kalau yang berikutnya yang kedua dengan kata-kata, nggak pantas gitu itu misalkan gitu ya. Kata-kata. Terakhir ya sudah, kita kerja sendiri, kita baik, biar dilihat orang lain gitu. Jadi diam nggak usah, nggak punya kekuatan, nanti takut macam ya nggak usah. Pokoknya kerja nggak ikut-ikutan. Oke, banyak sekali ajaran agama yang dapat kita ambil pelajaran ya. Oke, kita masuk ke materi. Materi ini saya sesuaikan dengan bab 13 di bukunya Alan Dix, ya bab 13. Tapi kemudian saya modifikasi dengan saya isi dengan konteks-konteks kekinian yang ada saat ini, gitu ya. Jadi kalau buku itu kita pakai meneropong saat ini itu masih bisa dipakai gitu. Jadi buku yang ditulis 20 tahun yang lalu, Anda belum lahir gitu ya. 2004 bukunya itu kemudian dipakai untuk sekarang masih relevan. Nah, Anda mengalami masa ini. Emang saya jelaskan masa ini Anda alami tahun 2020 sampai tahun 2026. Mungkin Anda SMA atau SMP ya. Jadi kita ngomong ini kan interaksi ya, tapi sebetulnya kita ngomong sistem informasi secara keseluruhan karena interaksi manusia dan komputer itu adalah bagian dari juga sistem informasi. Ya, jadi kenapa kok Indonesia kok sistem informasi, Pak? Ada hubungannya enggak? Sistem informasi itu lingkaran luar yang paling luar, kemudian IMK itu di dalam lingkaran tadi. Jadi sistem informasi nggak berdiri sendiri, melainkan berada dalam konteks juga gini. Nah, sistem informasi sendiri ada lingkaran besar sekali, ya, yaitu konteksnya adalah sosial organisasi yang kompleks. Ruwet pokoknya. Dunia ini ruwet, ini istilahnya ya. Dunia ini ruwet. Anda mau nggak mau harus menjalani. Pak, saya nggak mau dilahirkan, Pak. Tahu gitu saya tak kembali lagi ke rahim ibu, Pak. Kalau dunia kayak gini, Pak, saya nggak kuat, Pak. Gitu. Oh, nggak bisa. Anda sudah terlahir, hadapi. Dihadapi. Ya, masyarakat yang begitu kompleks gitu. Punya dosen-dosen killer misalkan. Punya teman-teman resek misalkan. Ya. Ya diterima gitu ya, dihadapi mau nggak mau. Kiriman telat, misalkan uang, atau punya utang, atau mungkin mengutangi temannya nggak dibayar-bayar gitu misalkan.
Kompleks sekali masalahnya itu sudah. Nah, tahun 2000 berapa ini? 2000 2022 ya? 23 ya. Itu ada pandemi COVID. Masih ingat ya, COVID ya. Alhamdulillah. 2020, Pak. Kenapa? Dua 2020 COVID itu. COVID 2020 ya. Oh iya benar berarti. Ya, 2020 ya. Sampai 2023 new normal ya. 2023 new normal berarti. Sudah. Jadi saya waktu itu nggak kemana-mana. Di dalam kamar memang. Ya, di dalam kamar. Kemudian waktu itu kuliahnya gimana ya? Kuliahnya sempat online ya. Tapi nggak online. Masih Zoom masih mahal. Masih barang mewah. Kita pakai e-learning. Sekarang pakai e-learning juga, tapi banyak yang nggak manfaatkan. Saya mencoba memanfaatkan, tapi saya pikir kenapa? Karena pakai Zoom masih memungkinkan. Saya pikir pakai Zoom ya. Nah, orang-orang pakai e-learning, ujian skripsi itu nggak pakai ngomong, nggak pakai ujian. Padahal saya minta pakai ujian Zoom waktu itu ya. Apa namanya? Eh, jadi ujian skripsi itu naskahnya dikirim, kemudian langsung dinilai gitu aja. Atau kalau kurang dikasih, coba ini benerin ini. Nah, kemudian dibenerin, kirim lagi. Jadi statis gitu ya. Apa ya istilahnya ya? Pasif gitu ya. Tiba-tiba keluar nilainya gitu ya. Lulus itu angkatan tahun 2000 yang tahun COVID-COVID itu lucu-lucu gitu ya. Ada yang berhasil melewatinya, ada yang tidak. Ada yang tidak berhasil melewati itu akhirnya drop out gitu ya. Bingung karepe dhewe terus macam-macam ya, macam-macam. Tapi ada sisi positifnya sebetulnya kalau kita lihat itu mempercepat adopsi teknologi digital. Jadi pada waktu itu saya sudah sebelum ada COVID ya. Sebelum aja ini cerita, saya kan tergabung di panitia pusat. Jadi yang merencanakan sebetulnya yang mendesain sistem penerimaan masa baru PTKIN itu pencetusnya saya sebetulnya. Jadi tahun 2009 saya ngomong ke pimpinan, ayo kita membuat sistem penerimaan mahasiswa baru untuk PTKIN se-Indonesia. Loh, mampu Pak Said? Mampu, kenapa tidak? Nah, waktu 2009. Kemudian digagas. Nah, tapi akhirnya tapi tahun pertama saya nggak ikut karena masih panitianya masih sedikit. Waktu itu hanya 7 PTKIN. Tahun kedua baru ikut sampai tahun 2018. Eh, kok 2018? Sampai COVID pun saya masih jalan ya. Sampai 2018. Sampai tahun 2000 sampai COVID itu saya sempat ke Danau Toba, Medan untuk melakukan rapat itu harus di sana ya. Ngomong-ngomong ya memang hanya untuk menghabiskan keuangan negara saja sebetulnya sih. Sebenarnya sih harusnya ya di hotel-hotel dekat, misalkan di Jakarta semuanya bisa kumpul. Enggak ini supaya seneng lah orang kerja ya di hotel di suatu tempat di Danau Toba. Jadi perjalanan dari Medan ke saya nggak bisa bayangkan ya. Kalau sekarang saya bepergian sendiri mungkin dari Surabaya, dari Malang saya ke Surabaya, terus ke Jakarta, Jakarta Medan. Pesawatnya dua kali. Dari Medan saya menginap di sana di rumah mahasiswa alumni. Ada alumni namanya siapa itu? Ya, nginap.
Jadi dia masih bujang tapi sudah beli rumah segala macam. Jadi juga dosen di sana saya nemui juga ada gambarnya kalau kalau Anda lihat di Instagram itu ada gambar. Kemudian dari Medan ke Danau Toba itu butuh perjalanan 4 jam. Kalau dipikir-pikir ya ngeri juga ya. Tapi kan seneng orang bayangkan, wah kita sampai di Danau Toba. Waktu SD saya nggak membayangkan saya harus ada di, saya menatap langsung dari hotelnya yang paling mewah. Hotelnya yang paling mewah itu. Hotel Hotel Niagara namanya. Nah, anehnya juga teman saya menginap di situ tapi saling nggak ketemu. Teman SMP pas hari yang sama, loh saya juga di situ. Loh saya juga di situ. Ya, jadi nggak ketemu setelah sampai baru cerita. Jadi saya ke Pulau Samosir itu ya, pulau yang ada di tengah Danau Toba itu untuk melihat peninggalan orang suku Batak. Ya, sambil rapat. Nah, pada rapat tahun sekitar 2018, 17 kalau nggak salah 18 itu saya pernah mengusulkan dalam satu rapat di Hotel Haris. Nah, Haris di Jakarta Pusat. Saya ngomong kalau rapatnya harus selalu di hotel, pertama butuh waktu banyak, butuh waktu. Terus rapatnya nggak bisa intensif, artinya rapat itu nggak bisa banyak yang dibahas, nggak banyak yang dibahas. Jadi dibahas terus habis itu pulang. Jadi kadang bahan nggak dipersiapkan, rapat nggak tuntas rapatnya, maka rapat lagi. Makanya ada lucu-lucuan di kalangan pejabat-pejabat itu. Agenda rapat kita hari ini apa? Rapat kita hari ini adalah merencanakan rapat berikutnya. Agendanya membahas tentang rapat berikutnya itu enaknya di hotel mana, di daerah mana. Enggak dibahas materinya apa gitu, itu enggak gitu ya. Ya tetap ada tapi guyonannya gitu. Karena yang dibahas dikit sekali gitu loh. Dan itu uang negara habis di situ. Ya. Tidak terjadi tidak terjadi korupsi. Yo, saya tunjukkan tidak terjadi korupsi. Honornya rapat kan ada honornya itu rapat, ada honornya keluar memang itu sah. Sekali datang rapat sangunya ya kalau saya kamu tahu itu 2 juta lebih. Mahal. Jadi kalau sangunya kok besar Pak sekali datang. Iya, 2 juta lebih. Tapi untuk mendapatkan 2 juta itu pemerintah mengeluarkan overhead setiap orang itu hampir di atas 5 juta. Jadi kita kalau mau dapat duit 2 juta, negara harus mengeluarkan 5 juta di samping 2 juta tadi loh. Kok begitu, Pak? Nah, pesawatnya ke Jakarta berapa? Nginep di hotel berapa? Kadang sehari, kadang 2 hari. Balik, pulang. Ya, sehari bisa speknya itu 900.000 kali, kalau ya 900 kali 2 hari 1.800.000. Pesawatnya waktu itu 1 juta bolak-balik. Kemudian itu ya bisa sampai 8 kalau yang jaraknya jauh bisa 10 juta lebih yang dari Irian Jaya, dari Papua gitu ya, dari Sorong gitu ke Jakarta itu perjalanan berapa? Yang dari daerah Sulawesi, daerah mana itu? PT KAIN kan tersebar di Indonesia itu kan terpencil dari Aceh misalkan. Perjalanan darat dulu, wah, capeknya minta ampun. Terus saya waktu itu iseng-iseng mencari di platform di internet ada nggak. Waktu itu sudah ada namanya Net Meeting ya, Microsoft Net Meeting sebetulnya. Cuman tidak bisa bagus streaming apa karena bandwidthnya rendah. Tapi ada Zoom sudah ada sebelum
sebelum pandemi Zoom ada, cuman yang nggak dilirik orang Zoom-nya seperti yang sekarang ini kita pakai itu, nggak dilirik sama orang ya. Nah, ketika pertama kali kena wabah pandemi, langsung orang-orang dicari sudah. Pak Syahid ya sudah ada WA kalau salah ya. Pak Syahid dulu aplikasinya apa? Zoom Pak. Oke, kita pakai Zoom. Nah, pakai Zoom itu agak unik. Jadi rapat kita intensif walaupun tidak, jadi rapat itu bisa beberapa kali gitu ya. Dalam satu bulan itu bisa, kalau dulu rapat ya repot gitu ya. Nah, rapat melalui Zoom. Tapi anehnya, nah, negara tidak ada klausul kalau rapatnya pakai Zoom dikasih honor. Jadi kita ngomong ngalor ngidul ngomong, kita mengeluarkan segala macam ide, segala macam pikiran kita untuk kemajuan materi kita, gitu itu. Kita nggak dikasih honor karena di nomenklatur, istilahnya nomenklatur, atau di petunjuk keuangan negara tidak ada rapat online yang dibayar sampai sekarang. Sampai sekarang rapat online itu tidak dibayar. Repot ya, memang Indonesia ini repot ya. Kita disuruh mikir tapi nggak dibayar. Tapi nggak apa-apa. Ya kita menyelesaikan tanggung jawab kita. Tapi nanti kemungkinan ya memang itu akhirnya ada skema lain yang untuk pembiayaannya. Nggak apa-apa. Nah, pada waktu itu saya mengusulkan pertama kali dalam sejarah dan saya banyak ditekan orang, tapi saya mengusulkan memang keputusan yang dramatis ya istilahnya ya dalam sejarah pendidikan di Indonesia itu Pak Syahid. Jadi kalau Anda tanya ke orang-orang itu, jadi dua kali berturut-turut masa pandemi itu PT KIN menyelenggarakan penerimaan masa baru melalui online. Online itu. Nah, sementara SNPTN atau SBMPTN tidak online. Mereka memaksa kita harus periksa apa terjangkit virus apa segala macam itu harganya mahal itu 900.000 kalau sudah dinyatakan negatif, nah baru bisa ikut ujian. Nah, jalan menuju ke tempat. Tapi kita enggak, kita online. Bayangkan ujian online. Gimana itu? Ujian online, ya itu kita rapatkan betul. Dan teknologi itu memungkinkan itu ya. Ujian online, gimana caranya? Kita buat aturan tegas. Jadi pada saat ujian di depan komputer, di belakang tidak boleh ada sesuatu yang mencurigakan. Begitu ada mencurigakan, langsung didiskualifikasi. Langsung saya tahu sendiri beberapa penjaga dan saya juga ikut. Begitu ada gerakan, ada orang, cancel. Jadi telinga dilihat kanan kiri apakah terpasang headset dan sebagainya. Walaupun mungkin, tapi browsernya dibuat sedemikian rupa sehingga nggak bisa buka lain selain soal. Dan tidak boleh ada gerakan mencurigakan. Dan itu akan dipantau, direkam, setiap orang direkam. Walaupun nggak streaming ya, tapi direkam. Begitu kelihatan ada jala, langsung ada didiskualifikasi. Saat pinter-pintermu, begitu ada gelagat noleh saja itu langsung didis. Jadi begitu kerja tiba-tiba Anda nggak bisa kerja, langsung off, langsung online, langsung offline, langsung tidak terkoneksi dengan sistem. Anda diskualifikasi. Itu muncul peringatan itu. Yang bikin aplikasinya itu UIN Pekanbaru Riau. Tapi atas desain saya, kemudian di generate itu. Jadi dalam dan saya sempat sempat ditekan oleh para rektor seluruh Indonesia waktu itu.
apakah ini bisa berhasil? Saya bilang, Bismillah, Pak. Berhasil, saya bilang gitu. Memang kendalanya kalau Anda lihat itu luar biasa sulitnya, ya, sulit sekali. Nah, kita dalam bentuk tim yang solid, tetap bekerja dengan konsep yang matang, bisa jalan. Dan ide saya diterima, dan itu satu-satunya sejarah dalam saya 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 taruh postingan di Facebook saya atau di mana itu dalam kali sejarah 131.000 peserta itu online walaupun nggak serentak ya. Tapi pada saat tes itu kita sudah mencoba untuk bisa 25 concurrent, 25.000 concurrent. Jadi kalau ada orang yang connect sebanyak 25.000 itu sistem masih kuat. Tapi kenyataannya 25 itu keteteran sebetulnya. Nge-lag macam-macam nggak karu-karuan ya. Nah, kita ambil separuhnya 10.000. Jadi pada saat sesi itu 10.000. Jadi ada 13 sesi ujian waktu itu. Sama di offline di lab datang itu kan mereka datang ngerjakan di situ ya. Sekarang dipindah ke online langsung streaming nah, istilahnya ujiannya online betul ke pusat. Mereka connect jaringannya harus kuat. Nah, jaringannya harus kuat. Nah, itulah apa namanya experience saya pengalaman Pak Sahid di kancah apa nasional ya. Banyak yang nggak paham itu dosen-dosenmu banyak yang nggak ngerti. Karena yang dilipatkan hanya beberapa orang dari seluruh Indonesia, hanya 10 tim. Ada dari UIN Riau, ada dari UIN Jogja, ada dari UIN Surabaya, ada hanya 10. UIN-nya padahal 58, tapi jadi inti itu termasuk salah satunya adalah saya. Nah, jadi Pokja bagian paling sulit ya, yang yang IT yang paling sulit ini ya. Jadi saya hanya bisa bercerita seperti itu ya. Harus ada kemampuan yang lebih. Nah, perubahan ini menguji konsep dasar seperti socio-technical system ya sudah saya ceritakan ini ya. Jadi keseimbangan, jadi kita bisa berkomunikasi dengan orang, pendaftaran juga melalui online. Pada saat pandemi itu online semuanya, semuanya serba online, tidak pernah ketemu, langsung ujiannya di rumah masing-masing. Tapi yang kita, yang panitianya itu memang konsentrasi di dalam satu ruangan di kampus, pengawasnya itu lihat layar monitor, begitu ada mencurigakan langsung di disk ya. Di Win ada disk berapa Kak? Berapa banyak itu ya. Oke ya. Mana tadi? Ketika ini masalahnya sekarang manusia dan teknologi harus seimbang. Jadi nggak boleh manusianya yang menonjol, teknologinya ketinggalan, atau ketinggalan teknologinya maju, manusia ketinggalan, atau manusianya yang maju, teknologinya saling itu sejajar. Nah, ketika keseimbangan ini gagal, jadi salah satunya itu mendahului, nah, terutama kalau ya teknologinya lebih tinggi, manusianya gaptek, gagal teknologi ya, gaptek. Nah, sudah begitu ada resistensi. Ah, ogah, ribet, ribet. Nah, mulai nih. Jadi teknologi ribet karena atau teknologinya jadul juga gitu. Alah, kok teknologi kok gini. Males saya. Nah, sama resistensi. Resistensi itu artinya hambatan. Ya. Jadi dua-duanya teknologinya maju atau teknologinya tidak maju sama. Jadi yang sedang-sedang saja istilahnya ya. Nah, kemudian ada namanya remote work ya. Sampai sekarang ada beberapa. Nanti kalau memang perlu jadi saya punya murid SMA itu sudah 30 tahun lebih dia kerja remote.
Dia menangani 4 server IT di 4 negara. Jadi dia memang dipekerjakan menangani server dan programnya itu perusahaan ya di 4 negara. Bayangkan duitnya banyak itu. Bikin rumah habis 3 miliar, bikin rumah, punya tanah banyak luas gitu ya. Tapi dia punya duit banyak, cuman ya itu tadi kerjanya kadang-kadang malam, tidak punya sosiologi dengan orang lain. Ya rumahnya di Araya pindah sekarang dia pindah di Araya Plaza situ. Araya Plaza. Araya perumahan Araya itu. Gede rumahnya lantai 4. Kerja remote sebagai programmer remote. Nah, kalau Anda pengen, wah saya suka Pak, ya silakan. Tapi ada satu yang dikorbankan. Anda nggak kenal siapa-siapa. Kalau pagi tidur, kalau malam begadang di depan komputer gitu ya. Sudah, ya nggak ada orang-orang lain. Ya berteman, tapi pertemanannya hambar gitu ya. Kalau saya lihat itu. Ya itu salah satu. Nah, disitulah ada dikenal istilah invisible workers. Pekerja yang nggak nampak. Dia sendiri tidak pernah ketemu sama orang yang mempekerjakan dia di luar negeri. Ya, pakai Zoom Pak? Tidak, dia hanya pakai chat aja. Jadi pertama kerja itu dia pakai chat, pakai Yahoo Messengers. Kontak dengan saya pertama kali ketemu dia di Yahoo Messengers juga di sosial media apa ya lupa kontak kemudian ke WA ya bertemu 1 2 kali gitu aja sih. Gak, gak ketemu orang-orangnya, ketemu. Jadi ada di dunia ini sekarang perusahaan yang tidak tahu orangnya. Mereka asetnya triliunan, gajinya mereka puluhan juta. Anda kalau mau ya silakan. Dan Anda tidak mengenal satu sama lain kok. Siapa tim saya di negara mana itu nggak peduli sudah, nggak peduli. Pokoknya di depan Anda adalah layar monitor dan ada serangkaian-serangkaian yang perlu. Nah, kalau mau kerja remote work ada banyak. Nanti ada namanya situs namanya Upwork. Kalau Anda mau nyoba peruntungan coba di situ. Jadi Anda dibayar per jam. Loh gimana Pak caranya? Nah, Anda harus duduk diawasi kamera dan kamera itu mulai start itu sudah ada AI-nya. Jadi yang akan melihat apakah Anda memang bekerja atau tidak diawasi oleh AI, oleh mesin. Kemudian tampilannya itu komputernya juga harus connect. Jadi kalau komputernya Anda diem statis ya nggak akan diupah, nggak dibayaran. Jadi Anda harus kelihatan bekerja, layar komputernya juga akan dideteksi oleh sistem bekerja, gitu ya. Gerakan Anda juga bekerja, jadi di rumah itu harus ada kamera gitu ya. Yang ngawasi AI bukan bukan orang. Ya orang kadang cuman lihat aja sebentar mungkin, tapi nggak mungkin juga. Karyawan yang bekerja jarak jauh sering tidak terlihat kontribusinya meskipun produktif loh. Kok aneh Pak, kontribusi kok tapi produktif. Iya mereka suruh kerjakan ini kerjakan, suruh ini hasilnya jalan, suruh bikin website bikin gitu ya. Seperti sekarang ini ya, seperti Anda sekarang dengan saya kuliah ini. Kalau saya anggap Anda dan saya produktif Anda mengerjakan tugas sampai tuntas. Tapi, nah, tapi ada kontribusinya yang nggak sampai.
Kadang Anda nggak bisa ngomong, Pak, kalau saya buat begini, bagaimana Pak ya? Kalau saya gini kan bagaimana? Anda mengerjakan apa yang sudah saya minta gitu aja. Produktif Anda ada nggak semuanya mengerjakan? Mungkin satu dua orang ada yang nggak. Nanti nilainya muncul loh ya. Nanti dibaginya sesuai jumlah tugas ya. Kalau Anda nggak ngumpulkan ya nilainya nol gitu ya. Semuanya saya nilai. Nah, model manajemen by presence, jadi manajemennya adalah kehadiran mulai ditinggalkan. Jadi Anda datang nggak persoalan, gitu ya. Yang penting tujuannya tercapai. Manajemen by objektif. Sekarang sudah seperti itu sekarang. Wis gak peduli kerja pun kalau Anda sekarang kerja di beberapa mungkin banyak orang mengagung-agungkan atau senang ya. Wis, ndak apa-apa wis. Ndak kamu nggak datang. Pokoknya kerjaan beres. Itu sudah terjadi. Apalagi sekarang lagi gemar-gemar ada WFA itu, WFA atau WFH itu sekarang kalau Jumat gak ke kantor, Jumat Sabtu Minggu kosong, kantornya sepi, Senin sampai Kamis datang. Penting kehadirannya, absennya. Penting kerjaannya nggak apa-apa. Tapi tetap kalau pemerintah absen tetap, pekerjaannya juga tetap dua-duanya. Tapi kalau di swasta wis gak peduli. Penting apa yang diminta tepat waktu diselesaikan. Nah, ya di situ ya. Ketegangan ini menunjukkan bahwa perubahan teknologi tidak otomatis mengubah budaya kerja. Jadi budaya kerja itu yang tadi antara manajemen by presence, kemudian by objektif itu dua ini tarik ulur gitu ya. Ada yang penting tujuannya, enggak absen juga datang. Ada yang datang absen tapi enggak kerja apa-apa. Wah, itu yang banyak sorot ASN itu. ASN kerjone teko sregep datang di kantor mainan mainan Mobile Legend misalnya. Enggak tahu atau apa ngadep layar monitor tapi yang dikerjakan beda lagi. Jam pulang jam 4 pulang. Besok berangkat lagi. Penting absen. Nah, ada lagi yang nggak pernah absen kerjanya itu misalkan. Loh, kok iso enak men kerjanya gitu ya. Di lembur malam atau apa. Nah, nggak boleh juga nggak bisa. Jadi masih bingung lah. Tapi ke depan itu kerja remote itu menjadi suatu tren ya. Anda itu termasuk mungkin yang akan sebagian menjadi remote work atau nanti jadi invisible workers. Nanti Anda salah satu atau dari sekian Anda ini saya pastikan termasuk salah satu apa namanya salah satu salah banyak ya yang menempati seperti itu. Nah, untuk itu harus persiapan mental, persiapan hal-hal lain nanti di di slide berikutnya nih saya jelaskan ya. Jadi nggak apa-apa remote work nggak apa-apa karena jalanan padat. Kalau Anda keluar sekarang padat sekali jalanan itu. Pemborosan energi lagi gitu ya. Pemborosan energi. Nah, oke ya. Lanjut. Perkembangan platform digital seperti email dulu kalau kita kerja pakai email-emailan namanya ya. Ada istilah mailing list ya namanya. Mailing list itu dulu nggak ada chat, nggak ada macam-macam. Ya pakai mailing list saya masih ingat itu saya tergabung dalam komunitas programmer di Surabaya. Kita ngobrolnya by email.
ngobrolnya by email. Makanya pada waktu awal-awal itu saya menggunakan BlackBerry. BlackBerry adalah perangkat pertama yang bisa mengakses email. Keren sekali. Jadi saya bisa menjawab, melihat email-email itu kita bekerja. Dan langganan per bulan di situ 100.000 saya harus bayar BlackBerry itu 100.000 hanya untuk email-emailan saja. Nggak browser-browser nggak ada ya ada namanya pakai chat BlackBerry ada pakai PIN berapa nomor PINnya. Nah, itu ada beberapa tapi kadang kalau yang lawannya tidak pakai email kita pakai email buka buka laptop kelamaan buka komputer lama. Nah itu melalui gadget keren sekali sudah kemudian muncul WA pakai SMS dulu kemudian WA. Sekarang WA pun hanya digunakan untuk hiburan, tidak pernah untuk bekerja. Anda juga begitu. Yang chat itu yang betul-betul serius dari sekian grup WA Anda itu berapa? Kalau saya itu ada sekian banyak, mungkin hanya 20-30% yang serius. Selebihnya guyonan. Grup alumni isinya guyonan. Grup kantor sendiri kalau Anda saya lihatkan itu ya. Guyon tok istilahnya itu tidak ada yang serius. Kalau yang serius dikasih grup sendiri yang di private oleh admin hanya berisi pengumuman-pengumuman aja. Kaku sekali memang. Nah, saya punya grup yang apa ya, yang sangat bagus untuk diskusi ya. Penambahan ada grup nasional melibatkan orang dari Sabang sampai Merauke lah istilahnya gitu ya. Berbagai sekarang pesertanya WA itu di angka 600 lebih mungkin dan saya adalah lima adminnya 5 orang dari adminnya nggak banyak-banyak jadi kita diskusi ilmiah di situ ya sekali-kali memang ada yang guyon ya. Tapi guyon itu hanya menempati 20-30% itu. Lain dengan alumni itu isinya hura-hura, foya-foya. Nggak ada. Kalau ada satu orang yang sudah kasih kayak nggak kirim tausiah atau apa gitu dihujat rame-rame, dibully rame-rame Anda. Ya Anda harus bisa menempatkan kapan yang yang serius dan yang guyon. Nah, ada kolaboratif tool juga ada, tapi saya jarang ya. Saya pakai yang sederhana saja tadi pakai WA. Sebenarnya ada banyak ya. Microsoft Teams misalkan ya dan lain-lain. Tapi saya bisa yang sana nggak bisa. Ya repot. Maksa orang supaya kerja pakai aplikasi itu nggak mau. Ada lagi yang aplikasi to-do list misalkan. Namanya to-do list. Atau apa macam-macam ya banyak sekali online collaborating tool di platform apa namanya Play Store dan sebenarnya Anda mau nyoba silakan bisa produktif kok sebetulnya kalau Anda nanti kerja tim nah timnya memang tersebar dan harus Anda terbiasa ya Anda biasakan untuk serius gimana cara membuat kita bekerja pakai pakai aplikasi gitu ya. Banyak sekali ya, Anda telusuri sendiri ya. Itu menggeser struktur kekuasaan organisasi. Loh, kok gitu? Apa? Karena kita bisa ngomong langsung ke bos. Nah, sekarang ini, ya ini saya di kampus UIN sudah kadang-kadang nggak sering dulu. Jadi pada waktu 10 tahun kemarin gitu ya, itu kalau saya menghadap ke kepala biro kan ada kepala biro BAK atau kepala biro umum itu. Saya nyelonong aja masuk ke ruangannya, misalnya namanya Pak Heru, Pak Heru, ya, masuk. Pak Heru ini ngobrol saya bisa. Penting masuk. Sekarang dengan yang ada sekarang itu, saya kalau harus masuk itu diterima dulu bagian.
resepsionisnya, kepala biro. Kepala biro itu eselon 2, eselon 2. Nah, harus serba repot memang, ya, serba repot. Nah, sekarang sudah kita bisa. Kalau dulu nggak ada resepsionisnya, nggak ada. Sekarang apalagi online. Kalau dibuat online, saya mau ketemu Pak ini langsung aja saya nyelonong aja, pakai ya komunikasi pakai WA. Atau saya ke rektor, misalkan saya bisa langsung ke rektor, misalkan. Atau ke siapa saja dekan atau siapa yang ngobrol. Sudah saya punya grup kampus UIN, ya saya bukan admin tapi ada grup kampus, saya bisa ngobrol sama siapa aja, dekan sama saja gitu ya. Dan saya paling paling aktif di grup tadi itu ya. Hal ini menciptakan efek flattening of hierarchy. Jadi semua sejajar, flat ya. Jadi hierarki urutan. Jadi semuanya nggak ada bawahan, atasan, sepodo, kabeh gitu ya. Nah, apakah efek ini bagus? Nah, efek ini kadang bagus, kadang juga tidak bagus. Kadang-kadang juga nggak tahu kalau ini bos misalnya ngomongnya karena PDW dilihat orang lu yo nggak ngono. Atau orang yang lebih tua misalkan itu kadang Anda ngomongnya ngawur misalkan. Ya, tidak pakai unggah-ungguh dipikir wah, karena tadi kan invisible worker Anda nggak tahu kalau yang pasang Pak tim Anda itu usianya 50 tahun sedangkan Anda umurnya 30 tahun. Ngomong ngomong cowok konco gitu, jangan langsung sebutkan nama. John, ya apa John? Kabari John. Wis mari ya garapanmu. Nah, misalkan kalimat itu kan kurang pantas gitu ya. Untuk orang yang 20 tahun lebih tua dari Anda gitu. Apalagi dia senior sekali misalkan. Reaksi organisasi sering berupa peningkatan monitor ini apa kok saya terang apa saya sampai ke sini ya. Nanti dalam bekerja kalau dalam mendesain interaksi nanti nyambungnya ke sana. Reaksi organisasi sering berupa peningkatan monitoring dan kontrol digital. Jadi kalau memang flatting itu seperti itu tapi yang gini gak masalah. Yang penting organisasi paham gajinya juga berupa disesuaikan dengan senioritas juga dengan karyanya tadi, produktivitasnya tadi. Kalau Anda produktif, maka Anda akan dapat banyak. Ya, sekarang ada AI memperkuat isu ketidakseimbangan manfaat dan sistem. Oke, yang nanti sudah banyak Anda sudah terlibat di AI sekarang ya. Banyak proses otomatisasi berbasis workflow wajib sekarang. Belajar ya workflow n8n.io di internet itu ada wajib hukumnya. Saya pingin skripsi Anda yang sekarang ada yang sudah menggunakan API-nya AI, cuman sedikit yang beberapa yang mengandalkan itu. Itu karena Anda yang nggak mau belajar atau dosennya nggak mau motivasi. Kalau saya mau motivasi silakan. Jadi dua skripsi, tiga ya, tiga skripsi saya sudah pakai API-nya ChatGPT ya, connect dengan ChatGPT. Nah, kemudian hubungan dengan workflow yang belum. Ya, nanti yang berikutnya ini. Dan robotic process automation menggantikan tugas manusia. Woi, kalau di industri sudah pakai robotik ya. Robotik itu bukan juga, jangan dikira robotik itu perangkat keras juga. Sekarang robotik itu dalam bentuk software ya. Software yang bergerak-gerak sendiri, yang menjalankan sendiri ya. Kayak bot gitu ya. Kayak bot gitu ya. Tapi dia robotik yang mengerjakan prosesnya secara otomatis gitu. Jadi kalau ada orang masuk pakai chatbot, nah kamu bikin desain chatbot kan gampang itu tutorialnya banyak di internet. Anda bikin chatbot yang isinya misalkan bidang perhotelan misalkan sudah Anda isi. Namun keuntungan utama sering dinikmati oleh manajemen bukan. Nah ini loh tadi itu pekerjaannya berat yang di bagian bawah
bosnya cuma tengok-tengok aja gitu ya. Tapi memang ya apa yang namanya manajemen ownernya apalagi ya memang ya berhak dia dapat duit. Nah, maka Anda harus mengejar posisi sebagai top manajemen tadi. Yang Anda yang di bawah ya otomatis itu ya. Tapi kadang-kadang nggak timpang ya memang bosnya bayaran ini wakai Anda kerja bayaran sedikit. Contoh misalkan, contoh ojol katanya sekarang presentasinya itu dinikmati oleh sebagian orang yang memasang saham. Saham itu ya duitnya paling modal. Aku store sang ini, nek store sang ini maka kamu akan dapat bagian dari yang banyak. Anda sebagai ojol ya kerja kepanasan, kehujanan ya ada nggak yang jadi ojol? Dipotong bayarannya dari 20% misalkan 10.000 yang diambil Anda 8.000 yang 2.000-nya dinikmati yang 8.000 itu Anda masih harus potong dengan makan dengan penurunan nilai kendaraan dengan bensin BBM dengan faktor-faktor resiko yang tinggi 8.000-nya itu enak bose gitu ya. Nah, maka Anda ya berpikiran kebalikan aja sekarang. Kalau pengen enak ya jadi bos, jadi owner, atau jadi perintis, atau startupnya orang-orang itu. Beberapa mahasiswa bimbingan saya sudah banyak yang kapan-kapan kita buka-bukaan ya, yang sudah sukses itu. Perlu diundang ya silakan. Pak, perlu diundang. Ini mencerminkan masalah klasik lack of benefit symmetry dalam sistem informasi. Jadi memang lack of benefit itu ya tadi loh, bosnya lebih gede, wong pemegang saham duwe akeh, tapi yang bagian pekerjaannya dapat sedikit ya. Contohnya ojol tadi itu ya. Dalam ekosistem digital free rider problem. Nah, ini penumpang gelap. Nah, kalau di sistem digital itu ada yang penumpang gelap ya saya naik dewe gitu ya. Banyak pengguna hanya mengonsumsi informasi tanpa kontribusi. Wis pokoknya kadang ya cuman urun apa sudah kayak gitulah pengguna yang nggak aja kontribusinya tapi dapat banyak gitu ya. Online tuh memungkinkan kayak gitu, terlihat gitu ya. Hal ini terlihat dalam knowledge management system. Nah, knowledge management system yang bagus adalah bisa mengatur distribusi pekerjaannya dan sesuai target. Nah, itu di MK atau di mata kuliah kemarin yang satunya manajemen proyek, saya kenalkan namanya Project Libre. Ya, kata ada yang ikut saya enggak itu bisa kita lihat ini siapa bekerja apa, mengerjakan apa, waktunya berapa, dibayar sesuai jam kerjanya. Tanpa mekanisme sosial atau insentif, partisipasi aktif cenderung menurun. Jadi sekarang kalau nggak dikasih insentif ya wis enaknya kerja. Tapi memang ya harusnya gitu. Yang kerjanya yang aktif dapat duit banyak. Kalau enggak yang lainnya disuspend atau tendang aja di kick gitu atau tidak dipekerjakan lagi. Nanti ke depan itu sangat mudah sekali goyah. Jadi artinya bekerja itu mudah sekali dipecat. Kalau sekarang kan dipecat itu berat, ada perlindungan. Kalau nanti suatu ketika sudah tidak ada, gak cocok, kamu saya pecat. Kalau anu kamu saya pekerjakan itu sudah hal yang lumrah. Nah, nanti akan condong ke situ. Mungkin masa depan Anda 5-10 tahun yang ke depan nanti seperti itu. Jadi Anda harus bagus-bagus dalam bekerja ya. Kalau aktif ya akan dapat insentif dan terus bekerja di situ. Keberhasilan teknologi juga sangat bergantung pada, nah ini ada critical mass ya masa. Artinya sudah tercapai pada posisi maksimum dalam suatu pekerjaan ya.
Jadi kalau pekerjaannya ini, jadi gini, nanti ada hubungannya dengan effect, network effect. Artinya gini, sistem aplikasi kalau penggunanya sedikit, ya, penggunanya sedikit, itu belum tergantung. Artinya kalau misalkan ya, misalkan kamu pakai Shopee ya, Shopee Marketplace itu. Misalkan yang bergabung di situ hanya sifatnya hanya puluhan orang. Makanya ada yang coba membuat marketplace gagal itu kan nggak terkenal, hanya 100 misalkan. Tapi kalau makin banyak, nah makin dirasakan. Coba Shopee itu makin banyak sellernya, makin banyak penggunanya, makin banyak buyernya dibanding misalkan Tokopedia atau misalkan YouTube dengan TikTok. Sekarang mana kaya mana Pak? YouTube juga kaya, TikTok, tapi penggunaan TikTok untuk afiliator bagus. Dulu awal-awal TikTok hanya buat joget-joget aja gitu ya. TikTok hanya joget-joget saja. Sekarang bisa untuk mencari cuan, mencari rezeki. Nah, itu cuma disebut network effect. Ya, itu network effect itu yaitu tadi semakin banyak orangnya, semakin apa aplikasinya bermanfaat itu nampak gitu. Jadi dengan banyaknya pengguna semakin nampak. Kalau masih sedikit nggak nampak. Dan itu harus ojol dulu juga kalau lihat dari sejarahnya, Anda lihat sejarahnya ojol ngenes gitu ya istilahnya gitu. Tapi begitu lambat laun sekarang jadi masalah besar, Grab segala macam itu. Kemudian ada yang mencoba misalkan Maxim dan sebagainya mengandung peruntungan tapi tidak tahu pergerakan sampai di mana. Kalau dia banyak penggunanya bisa jalan. Sistem yang tidak mencapai masa kritis tadi, artinya batas di mana mulai dirasakan manfaatnya. Masa kritisnya itu, nah kalau belum sampai, maka dia akan cenderung tutup dan mati. Nah ini apa? Ini dialami kakak kelas saudara yang pernah merintis membuat aplikasi menggabungkan antara Facebook sama Twitter. Jadi karakteristik Facebook seperti apa, kemudian Twitter seperti apa, dia membuat aplikasi namanya Quick, Quick, Quick atau apa namanya itu, kak kelasmu itu. Nggak jalan, sempat jalan, tapi habis itu nggak jalan. Karena memang nggak bisa. Ya lumayan lah, awal-awal dia masih bisa ngenjot sampai penggunanya mungkin 10.000 atau di atas itu. Tapi habis itu ya nggak ada suaranya. Friendster juga Kak Angus. Terus beberapa dulu ada PATH, ada aplikasi namanya Pet. Gugur ada dulu ada aplikasi namanya Foursquare. Itu juga apa namanya tidak mencapai masa kritisnya, ya. Habis itu ditendang oleh aplikasi lain, gitu ya. Jadi saling-saling gitu ya. Nah, ya. Pendekatan stakeholder analysis ya. Ini kemarin saya kasih nggak di MP ya di mata kuliah MP tapi nggak apa-apa nanti. Stakeholder analysis. Jadi siapa orang siapa, tugasnya apa. Nah ini organisasi harus mempertimbangkan primary, secondary, tertiary. Jadi orang ini kerjanya apa utamanya. Kalau udah kerjanya yang kedua apa, ketiga apa gitu ya. Jadi harus jelas pembagian pekerjaannya. Jadi kalau enggak tabrakan itu. Saling serobot pekerjaan. Wis pokoknya oleh duit akeh, enggak. Ya. Nah, stockholder analysis itu kemampuan Anda nanti. Kalau Anda jadi pimpinan, harus membagi tugas. Harus membagi tugas dengan seadil-adilnya. Oke.
Tanpa analisis yang tepat, sistem berpotensi gagal meskipun secara teknis pun. Nah, iya, ini ya harus harus ngerti siapa yang dihadapi dan sebagainya ini. Oke ya, sekarang ada model namanya soft system methodology. Ini nanti kamu searching ya, soft system methodology apa metodologi kerja yang datar, yang lunak, yang nggak terlalu keras istilahnya ya. Jadi pekerja siapa, kamu nggak harus nekankan yang berat-berat pada seseorang ya. Pokoknya intinya yang ini yang tren masa depan itu soft system methodology ya. Pekerjaan yang menuntut kesadaran diri. Gitu. Konsep seperti rich picture dan CATBU, apa CATBU ini? CATBU itu singkatan ya. CATBU itu singkatan. Klien siapa yang terdampak. Jadi kalau dalam organisasi itu sopo ya yang ini mengakibatkan siapa. Kemudian aktor siapa yang menjalankan. Kalau klien itu orang yang diperintah, aktor yang memerintah. Ya, siapa yang menjalankan ya itu. Kemudian transformasi, T-nya transformasi perubahan apa yang terjadi. Jadi kamu melihat ya, melihat apakah kebijakan itu akan ada perubahan apa gitu ya. Kemudian ada lagi Weltanschauung apa ini bahasa 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 Jerman ini kemungkinan. Nah, cara pandang dunia. Nah, ini sudah mulai agak owner siapa yang berkuasa. Jadi kalau di dalam organisasi itu harus ada bosnya, jangan sampai dilepas. Ya, nanti kalau nggak gitu nggak ada yang bertanggung jawab. Ya, kalau di istilah dalam organisasinya ada namanya PIC, person in charge, person in charge misalnya, charge. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Jadi ini kerjaan ini PIC-nya siapa? Istilahnya kalau Anda sering bekerja di organisasi. Kalau nggak pernah organisasi, makanya itu kalau Anda diem aja nggak punya organisasi nggak ngerti. Kemudian lingkungannya seperti apa gitu ya. Lingkungan eksternal ini. Oke, mana tadi? Hehe. Nah ini pendekatan tidak langsung menawarkan solusi tapi memperdalam pemahaman salah. Oke lah nanti Anda browsing lagi ya istilah-istilah asing itu apakah rich picture itu seperti apa itu. Coba Anda elaborasi sendiri ya. Tanya aja ke ChatGPT atau apa ini maksud rich picture dalam ini nanti saya kasihkan ini. Nah, maksudnya apa nanti lebih memperdalam itu. Hal ini penting dalam menghadapi sistem yang penuh ketidakpastian dan konflik. Jadi makin hari itu makin banyak konflik, kerjaannya itu makin padat, makin kompleks, konfliknya makin banyak. Percaya nanti Anda akan menghadapi konflik lebih lebih banyak daripada saya. Saya itu kan generasi X ya, bukan boomer ya. Generasi X, kemudian Y, milenial, Gen Z, Anda Gen Z. Nanti ada sekarang Gen Alpha. Gen Alpha sudah pinter-pinter ya. Gen Alpha itu kalau Anda lihat, wah anak keponakanku kok pinter-pinter gitu ya. Anda mungkin punya gitu. Kalau saya, cucu saya sudah pinter-pinter. Cucu saya ya, istilahnya bukan cucu sendiri, tapi cucu itu ya anaknya ponakan atau apa sudah pinter-pinter sekarang anak kecil-kecil itu. Tapi juga ada ketidakpastian yang tinggi juga gitu ya. Hari ini apa gitu besok perang. Sekarang misalkan lagi rame Selat Hormuz, sekarang harga tepung naik, roti naik, segala macam naik 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 semua sudah berantakan sudah nggak pasti. Suatu saat harga BBM mungkin bisa naik bisa turun se semau-maunya itu. Berarti kalau sudah gitu gimana hitungannya? Wah, ruwet deh pokoknya. Ya. Oke, desain partisipatif menjadi strategi. Nah, sekarang kamu membuat yang partisipatif. Jadi mana yang lebih
kreatif, lebih ikut menyelesaikan masalah daripada kamu yang pasif. Nah, melibatkan pengguna sebagai co-designer, membantu menghasilkan solusi. Ya, ini nanti kamu cari sendiri. Jadi sekarang metode ada brainstorming, prototyping, workshop. Jadi dalam tadi kalau kita pakai online, nggak online itu jangan kaku jadi top down ya. Artinya pimpinan ini sudah kuno nanti. Nanti kebalik akan menjadi bukan bottom up dari bawah ke atas enggak, tapi sharing. Semuanya harus kita selesaikan bareng-bareng. Yang pimpinan juga ngomong gini, yang bawahan juga ngomong gini. Nah, kita cari solusinya. Pendekatan ini meningkatkan sense of ownership terhadap sistem yang dikembangkan. Jadi ada merasa memiliki ownership. Jadi kalau tadi ada brainstorming, menurut kamu apa ya? Nah, pimpinan nggak boleh apa otoriter harus gini. Nanti pekerjaannya bisa pindah atau nggak bekerja atau ngambek atau apa ya tidak memberikan solusi yang lebih baik dalam pekerjaan ya susah. Nih. Nah, kemudian kamu juga harus belajar namanya etnografi. Apa etnografi itu? Budaya. Etno itu budaya. Dan kontekstual inquiry. Jadi misalkan ya, ada data itu lengkap ya. Jadi karena kita nggak pernah ketemu orang, nah misalkan kamu pengen tahu Pak Zahid itu opo sih? Anda pengen tahu. Kalau saya mempekerjakan saya di bagian staf HRD, Human Pengembangan Sumber Daya Manusia atau bagian yang merekrut kamu, saya nggak repot-repot. Emailmu mana? Namamu siapa? Tahu namanya, nomor nicknya atau yang tertentu saya tinggal searching. Atau Anda tanyakan aja ke ChatGPT. Hei, ChatGPT sudah ada itu. Siapakah Zaman dosen UIN Malang? Muncul nanti bisa di searching. Pakai yang pencarian web atau apa itu muncul lengkap cet. Atau ke Google aja nggak apa-apa. Ke Google. Pakai sekarang bisa pakai pakai NLP ya, pakai tulisan. Siapakah Zaman itu? Dosen UIN. Kalau kan namanya harus dosen UIN. UIN Malang. Nah, muncul karena mungkin ada dosen nama yang sama mungkin di tempat lain barangkali. Atau nama temanmu bisa kamu korek-korek. Kalau jejak digitalnya ada banyak di internet, nah itu akan bisa banyak. Dan perilakunya misalkan kamu penipu, nggak penipu, atau kamu seneng guyon, atau nggak pernah serius orangnya itu nampak analisis perilaku pengguna melalui data. Nah, data tidak selalu, tapi gini, tidak selalu ya datanya gitu. Kenyataannya kok enggak. Memang perlu ditinjau, tapi data first namanya, data lebih dulu. Baru berikutnya nanti di tengah jalan, oh enggak wis suspend dan pecat aja. Nah, kelihatan ya datanya di internet bagus-bagus, kenyataannya nggak bagus. Data driven insight dengan pemahaman konteks manusia. Oke. Nah, yang berikutnya adalah membuat essay, opini, materinya ini apakah kamu bisa mengambil topik-topik yang macam-macam itu ya. Di dalam slide ini ditulis dalam 80 kata. Essay ya. 80 kata itu 3 halaman. Essay atau opini. Kemudian ada judulnya apa, seperti yang saya tulis misalkan di Facebook saya. Coba kamu lihat Facebook saya. Nanti keluar isinya, yang kamu bahas materi tentang apa. Pokoknya tentang materi ini ya, materi yang ada di sini ya. Kemudian dikasih gambar, kemudian diposting di Kompasiana atau yang lainnya terserah Anda punya apa jalur mana terserah ya. Jadi contohnya itu kalau di Facebook saya itu kan gini. Nah, Pak saya posting di Facebook. Nah, ini saya sedang ngomong apel Malang dan apel Washington apakah sama?
Nah, ini nggak sampai 800 kata, tapi kalau 800 kata ya agak panjang ya. Ini nggak tahu berapa kata ini. Ini berapa kata ini ya? Saya coba ya. Kalau ngitung kata-kata bisa menggunakan aplikasi ini. Karakter counter namanya, karakter counter. Nah, di sini muncul ini. Karakter sekian, karakter tanpa spasi, kata-kata 520. Nah, Anda nanti 800 ya. Tadi saya minta wordnya 800. Ini hanya 500. Tulisan yang ada di Facebook saya ini 500. Kemudian dikasih ilustrasinya. Nah, ada ilustrasi kayak gini. Nah, pinter-pinteran nanti apa bikin prompt yang bisa bagus ilustrasinya. Nah, berwarna boleh nggak berwarna boleh terserah. Itu banyak sekali tulisan saya di Facebook. Nah, yang ini viral ini, yang ini tulisan saya viral ini. Ini dibagikan 140, tayangannya besar sekali. Terus sebelum ini juga ada lagi yang sampai puluhan ribu, ratusan ribu ya, di-share, dibaca orang banyak dari Indonesia, dari mulai Aceh sampai kemana-mana. Ini tulisan saya ini di-share ya. Nah, bagaimana kekuatan tulisan itu ya. Nah, ini juga bagaimana boleh tiga dimensi kayak gini boleh, silakan. Promnya apa Pak? Ya kamu cari prom yang bisa menampilkan itu ya. Ya, bikin essay ya, essay atau opini kayak gini ya. Nanti diposting di Kompasiana. Boleh kalau Kompasiana. Nanti di tetap dikumpulkan pakai PDF. Nah, di PDF terus di bawahnya tulis link. Linknya di mana? Di Kompasiana di mana? Jadi bukti kalau memang Anda pernah posting itu. Jadi nggak ke saya, tugas ke saya buat apa gitu ya. Ke saya memang persyaratan, tapi yang penting efeknya ke masyarakat itu seperti apa gitu. Harus ada ini. Nah, ini banyak sekali tulisan saya di sini ada ratusan ya. Mana ya tulisan saya ya? Ntar. Oh, saya harus masuk dulu ini. Nah, di sini saya punya ratusan tulisan ya, bukan ya ribuan. Pak Said ribuan nulis ya. Nah, ini ya. Nah, sebentar. Oke, akses. Bentar ya, ini kok mana ini? Kok lemot. Nah, ini. Nah, ini apa namanya? Ada. Nah, ini. Ini saya nulis ada 1.500 tulisan artikel dibaca orang sampai 600.000. Ya, ini banyak pembacanya ini. Nah, ya dikasih ini AI ini bukan ini AI semua gitu ya. Tahu ya tugasnya ya. Nanti silakan kalau nggak paham bisa tanya ke saya. Saya kira cukup itu ya. Foldernya ini foldernya sudah saya kasih ya di tugas 8 ini oke saya kasih ya tugas 8 kelas E ya. Mana ini? Nah, kelas E satunya lagi kelas F ya. Supaya beda kelas. Oke. Nah, oke. Ini kelas E, yang satunya kelas eh
Oh ya apa ini? Oh iya, hyperlink. Kelas F. Mana tadi? Ah, Nah ini di remove. Nah kelas F, kelas E. Oke, saya kira cukup sekian dulu dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa japri atau ya, yang nggak usah sungkan-sungkan WA saya Pak Said apa tugasnya yang ini apa gini ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau enggak ya itu tadi Anda aktif, produktif, tapi nggak ada kontribusiannya, nggak ada diskusi ya nggak apa-apa sih. Ya, tapi kalau ada diskusi saya akan lebih suka ada diskusi itu ya. Saya kira cukup waktunya 1,5 jam saja dulu. Ya, saya harus berangkat. Oh, tapi nanti ya kontrolnya nanti. Oke, saya akhiri kuliah kita hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti rekamannya saya kasih ya. Kita end bareng-bareng ya. Nanti rekamannya saya share. Oh, yang masuk 27. Oke.